Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih ada di tema 7, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan. Kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, pembelajaran 4, 5, dan 6. Simak baik-baik ya. Nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat. Dalam Pancasila terdapat nilai-nilai luhur dan budi pekerti. Salah satunya adalah gotong royong. Gotong royong berasal dari bahasa Jawa. Gotong berarti pikul, sedangkan royong berarti bersama-sama. Sehingga bisa diartikan mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Nah, apa saja manfaat dari gotong royong itu? Manfaat dari gotong royong adalah pekerjaan berat menjadi ringan. Kemudian mempersingkat waktu pekerjaan, menumbuhkan sikap sukarela, tolong-menolong, kebersamaan, dan kekeluargaan. Kemudian menjalin hubungan yang harmonis, serta meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Selain gotong royong, nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat adalah musyawarah. Musyawarah merupakan cara mengambil keputusan dengan mempertimbangkan berbagai pendapat. Nah, apa saja manfaat dari musyawarah? Pertama, dapat memecahkan masalah yang sulit dipecahkan sendiri, memberikan dorongan untuk hidup rukun dan bersatu. Dan musyawarah dapat digunakan untuk memilih pemimpin, dasar, tujuan, program, dan sarana memecahkan masalah. Berikutnya, upaya pelestarian budaya. Berikut cara pelestarian budaya bangsa yang berupa bahasa daerah. Menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, bangga saat menggunakan bahasa daerah, menghargai teman yang menggunakan bahasa daerahnya, mau mempelajari bahasa daerah lain, dan tidak menghina bahasa daerah lain. Nah, kalian bisa lihat di sebelah kanan itu ada beberapa bahasa daerah untuk menanyakan kabar. Sangat menarik ya, karena Indonesia memiliki ribuan bahasa daerahnya masing-masing. Berikutnya, cara pelestarian budaya bangsa yang berupa rumah adat. Bangsa Indonesia dianugerahi rumah adat yang begitu beragam. Nah, bagaimana cara melestarikannya? Pertama, mengunjungi rumah adat saat berlibur. Kemudian tidak mencoret-coret dan merusak rumah adat. Menghargai rumah adat suku yang lain, serta mempromosikan keindahan rumah adat. Berikutnya, cara pelestarian budaya bangsa yang berupa pakaian adat. Indonesia juga dianugerahi pakaian adat yang begitu beragam. Nah, bagaimana cara melestarikannya? Pertama, bangga menggunakan pakaian adat. Berikutnya, dapat mengenakan seragam batik di sekolah pada hari-hari tertentu. Kemudian, mengadakan festival pakaian adat dan mempromosikan keindahan pakaian adat suatu daerah. Berikutnya, cara pelestarian budaya bangsa yang berupa kesenian daerah. Lagi-lagi, Indonesia dianugerahi oleh kesenian daerah yang begitu beraneka ragam. Nah, bagaimana cara melestarikannya? Pertama, menghargai kesenian yang dimiliki daerah lain, mempelajari seni tari dan alat musik daerah, mengenalkan seni pertunjukan kepada daerah lain, mengadakan pentas seni daerah, serta menyaksikan pertunjukan kesenian daerah lain. Luar biasa ya anak-anak. Jadi negara Indonesia adalah negara yang begitu majemuk, yang dianugerahi dengan adat istiadat dan budaya yang begitu beragam. Berikutnya, peristiwa mengembun. Kalian kemarin sudah belajar tentang peristiwa menyublim dan juga mengkristal. Kali ini kita akan membahas tentang peristiwa mengembun. Nah, anak-anak, perhatikanlah gambar yang ada di layar kalian ini. Pada dinding gelas tempat air es tersebut terlihat titik-titik air. Titik-titik air tersebut terbentuk karena adanya peristiwa pengembunan udara yang berada di sekitar gelas. Lalu apa itu mengembun? Mengembun atau pengembunan merupakan peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Nah, ada beberapa peristiwa mengembun selain titik-titik air pada gelas. Yang pertama adalah titik-titik embun di dedaunan pada pagi hari. Kemudian titik-titik air pada tutup panci saat memasak masakan yang berkuah. Dan berikutnya kaca mobil bagian dalam yang basah saat mobil kehujanan.
Nah, anak-anak, itu adalah contoh dari peristiwa mengembun. Berikutnya anak-anak, bagaimana cara kita menghargai jasa pahlawan? Kalian tahu bahwa pahlawan sudah mengorbankan segala jiwa raganya untuk mendapatkan kemerdekaan. Nah, saat ini adalah tugas kita untuk meneruskan perjuangan mereka sekaligus menghargai jasa-jasa mereka. Yang pertama adalah dengan penganugerahan gelar pahlawan nasional. Ada beberapa pahlawan yang mendapat gelar pahlawan nasional ini. Misalnya Sultan Iskandar Muda, kemudian Sultan Hasanuddin, dan yang ada di bawah itu salah satu jenderal kita, yaitu Jenderal Sudirman, juga mendapatkan sebutan sebagai pahlawan nasional. Kemudian memakamkan pahlawan di tempat terhormat, yaitu Taman Makam Pahlawan. Ada banyak taman makam pahlawan seperti Taman Makam Pahlawan Kalibata di Jakarta atau Taman Makam Pahlawan Kusumanegara di Yogyakarta. Berikutnya, mengabadikan nama para pahlawan sebagai nama jalan, gedung, dan bangunan penting. Contohnya di sebelah kanan itu sebagai nama universitas Diponegoro yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Kemudian ada juga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Yogyakarta. Selanjutnya ada juga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di DKI Jakarta, dan masih banyak lagi. Kemudian membangun tugu peringatan, monumen atau patung untuk mengenang dan menghormati para pahlawan. Kalian bisa lihat di sebelah kiri kalian, itu ada gambar Tugu Muda untuk memperingati perjuangan para pahlawan dalam menghadapi pertempuran 5 hari di Semarang. Kemudian tentu saja memperingati peristiwa-peristiwa penting dalam perjuangan bangsa, seperti 17 Agustus 1945 atau tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Berikutnya, meneladani sikap kepahlawanan. Kita dapat menghargai jasa para pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Caranya adalah dengan meneladani sikap kepahlawanan. Berikut beberapa bentuk tindakan meneladani sikap kepahlawanan. Pertama, rela berkorban. Rela berkorban adalah sikap yang mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan dalam memberikan sesuatu kepada orang lain. Kemudian, berani dalam kebenaran. Berani karena sesuatu yang dilakukan itu benar dan baik. Kemudian ketiga, berjiwa besar. Apa itu berjiwa besar? Berjiwa besar merupakan sikap mau menerima segala yang terjadi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Dan terakhir, tentu saja cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan rasa kebanggaan memiliki, menghargai, dan kesetiaan yang dimiliki oleh setiap individu pada negara. Nah, anak-anak, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.